Mulai. Oke, my friend YouTube, jumpa lagi bersama saya Dwi di Beselo bersama kita Selo. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kehidupan teman-teman satu letting kita nih. Satu letting kita, bagaimana kehidupan dia, terus bagaimana proses dia jadi sampai ke detik ini, gitu kan. Di samping saya udah ada nih my friend saya. Apa kabar nih? Sehat bro, sehat. Oke. Nih my friend Rahmat namanya nih. Jadi dia ini satu letting sama kita kan. Jadi kita bahas bagaimana sih proses-proses dia, kehidupan dia kemarin waktu jadi dan sebelum jadi pegawai negeri gitu. Jadi oke, my friend. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Makasih nih udah datang nih di channel kita nih. Santai. Jadi namanya Beselo nih, kita Selo. ngobrol-ngobrol slow aja kan. Yang bersama kita slow artinya kita memang ngobrol-ngobrol kehidupan pribadi aja, santai. Oke. My friend, gimana sih awal mula bisa berminat gitu kan jadi pegawai penjara gitu kan, jadi petugas pemasyarakatan atau orang-orang banyak kenal tuh sipir gitu kan. Gimana sih prosesnya? Kalau udah dibilang minat sih kayaknya bukan ke arah minat ya, karena lebih ke arah banyak orang-orang di sekitar yang ngasih tahu, oh ini ada tes nih, namanya di Kemenkumham. Oke. Kalau untuk dari awal minat sendiri terus mau daftar sendiri tuh sebenarnya nggak ada sebenarnya. Sebenarnya dari awal lulus sekolah itu mau langsung kuliah, ambil jurusan teknik gitu kan. Cuma di tengah perjalanan ya kan, orang-orang sekitar tuh ngasih tahu. Kebetulan abang. Iya, abang juga kebetulan kasih informasi gitu ya. Kebetulan dia juga berada di instansi yang sama. Gitu. Jadi Ya, dia jadi di Kemenkumham dia juga. di Kemenkumham. Memberi informasi kalau ada tes Kemenkumham sipir yang untuk lulusan SMA, karena waktu itu kan baru fresh graduate kan. Iya, fresh graduate ya, benar. Jadi abang menyarankan coba aja dulu deh, ya kan. Kalau memang nggak lulus, ya udah lanjut aja silahkan. Kalau nggak lulus ya udah kuliah lagi aja gitu ya. Kalau memang lulus, ya udah berarti rezekinya di situ. Jadi iseng-iseng berhadiah. Ya sebenarnya nggak nyangka juga sih, iseng-iseng aja. Nggak nyangka juga bakal jadi pegawai penjara. Nggak terpikir sama sekali ya. Sama sekali nggak. Padahal kalau misalnya sebelum jadi pegawai penjara, cita-citanya Michael Rahman itu jadi apa sih sebenarnya? Kalau cita-cita sih sebenarnya kan kalau orang masih ngambang ya. Tapi kalau pengen dari diri sendiri tuh pengen kerja di swasta. Di swasta. Mungkin kalau menurut fashionnya Michael Rahman itu jadi apa sih spesifiknya, kalau misalnya tujuan dari awal kita tamat SMA gitu kan, mau sini loh, kemana kira-kira? Kalau dari sebenarnya dari awal lulus SMA itu beberapa orang udah ngasih clue nih, kayak mau kemana sih gitu kan. Tujuannya mau kemana sih gitu, harus jadi apa gitu kan. Kalau secara spesifik sih sebenarnya lebih ini ya, ke arah dunia e-sport kayak gitu kan. Lebih ke e-sport, gamers. Iya. Maklum aja, karena tahun-tahun 2017 dulu kan lagi hype. Terus juga karena dari situ memang suka hobi ngegame juga. Tapi lama-kelamaan kita berpikir realistis nih. Gitu. Kalau istilahnya berkecimpung di dunia itu, yang dihasilkan tuh udah sejauh mana sih gitu. Jadi memang itu dari harapannya my friend kan, itu dari hobi jadi pekerjaan. Tapi harus realistis juga. Melihat di dunia e-sport itu kan udah rame, yang istilahnya yang jago-jago banyak gitu kan. Yang kita hobi tapi jangan goblok lah. Hobi jangan goblok. Kalau memang bisa bersaing silakan, tapi kalau memang lu ngerasa nggak mampu di situ, ya udah, itu realistis aja. Kalau memang kita tahu kemampuan kita harus realistis. Jangan goblok terpaku sama satu hobi. Betul.
Oke, itu clue my friend dari my friend Rahmat, itu coach yang oke tuh, ya kan? Jangan goblok untuk menggapai sesuatu walaupun kita lihat baju di badan kita sejauh mana gitu. Lihat kemampuan diri Lihat sendiri. kemampuan diri sendiri. Oke my friend, jadi nanti misalkan ada kesempatan untuk mengembangin bakat, itu masih mau menggeluti dunia seperti itu? Kalau untuk mengembangkan bakat sebenarnya sih masih ada mau ke arah situ, cuma bukan sebagai player, lebih sebagai pengembangnya. Oh gitu. Nah, kalau lebih ke bisnisnya berarti. bisnis e-sportnya, karena kalau untuk player sendiri, anak-anak bocil masih muda juga itu udah jago sekarang, udah berkembang. Karena memang e-sport luar biasa. Perkembangan. Terus perjalanan waktu jadi pegawai penjara itu apa sih kesan pertama setelah diterima nih jadi pegawai penjara gitu kan? Terus kerjanya di tempat ya ngomong atau ini ya kita jagain penjahat nih. Apa sih kesan awal yang dirasain sama my friend Ahmad? Di satu sisi pasti senang karena di usia muda, fresh graduate, belum ada pengalaman, tiba-tiba udah dapat kerja, dapat istilahnya hal-hal yang nggak pernah kita duga sebelumnya gitu kan. Dimana di usia muda juga kita udah bisa dapat penghasilan sendiri, yang dimana kebanyakan orang di usia segitu masih menuntut ilmu. Tapi bukan berarti kita nggak menuntut ilmu. Betul, bukan berarti kita tidak dapat ilmu sama sekali di sini, enggak. Bedanya ilmu yang kita dapat di dunia di penjara ini beda dengan di dunia pendidikan gitu. Cuma istilahnya tetap sama aja, ada istilahnya suka dukanya. Terus ada perasaan ngeri nggak atau gimana, kagok apakah lihat situasi rame nih isinya orang-orang bermasalahan gitu kan, pertama kali masuk itu gimana perasaannya, feelnya gimana sih? Kalau dulu awal sih pasti ada. Kalau semua orang tuh bukan ke arah takut gimana, lebih ke arah nggak tahu harus ngapain gitu. Nggak tahu harus ngapain. Karena gimana ngatasin orang-orang banyak gini ya? Karena di dunia sekolah pun tidak ada diajarkan seperti itu. Ya kan, menangani pun kalau ada pun organisasi itu orang-orang yang istilahnya memang ada di dunia pendidikan, diatasi seperti itu kan. Kalau ini kan berbeda 180 derajat, beda orang, beda cara penanganan. Jadi adaptasinya mungkin agak berat lah. Mungkin berbeda dari orang-orang yang mungkin sebelumnya ada pengalaman di bidang itu, atau memang sudah lalu lalang lah di kehidupan, udah banyak pengalamannya lah, kan pasti beda lah sama fresh graduate. Karena masih masih tamat SMA, baru tamat SMA terus langsung berkarir gitu kan. Jadi untuk memulai sesuatu yang notabene 180 derajat itu berbeda dari basic, itu memang butuh adaptasi yang lebih berarti. Butuh adaptasi yang lebih, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Oke, my friend, kalau misalkan mau jadi pegawai penjara juga nggak usah ada timbul perasaan yang gimana ya, karena penjara itu kan tempat pembinaan ya. Bukan berarti tempat yang harus kita benar-benar takutin gitu, betul nggak my friend? Betul. Jadi menurut saya secara pribadi sih juga sama yang dirasain sama my friend Rahmat. Jadi nggak, awal mula sih ya pasti ada perasaan yang gimana gitu kan, pemikiran aneh, tapi lama-lama dijalani ya it's okay. Dunia ini juga nggak seperti pikiran kita sebelumnya sih sebetulnya, betul nggak gitu my friend? Betul. Oke, jadi kalau misalkan sekarang gitu kan, di dunia kita sekarang kan yang memang notabene kita pegawai negeri sipil atau ASN gitu kan, mau nggak kira-kira mengembangkan diri lagi di bagian mana nih? Karir kah kalau menurut saya gitu kan, atau mengembangkan diri di bidang lain gitu nantinya ke depan? Kalau ke saya pribadi sih lebih ke arah ini. Orang kan punya cara masing-masing. Ada yang memang pengen berkarir di dalam sini, yang istilahnya memang ingin mengejar sesuatu di dalam sini. Tapi kalau bagi saya sendiri mungkin suatu saat nanti mungkin bisa jadi. Tapi kalau untuk sekarang belum.
ya. Masih pengen explore hal-hal lain gitu. Soal ini karena masih muda ya. Ya. Umurnya sekarang berapa, Mas? 24. 24 tahun masih bisa lah untuk mengembangkan diri karena dia masuknya muda, Mas. Di umur 20 tahun ya. 19 tahun udah gabung di jadi ASN gitu kan, apalagi di lapas gitu kan, yang notabene memang tempatnya teman-teman yang sedang lagi dibina gitu. Pernah nggak ngalamin kejadian-kejadian yang apa sih yang ini baru nih waktu kerja di penjara kan banyak kan pasti kan gitu. Ada nggak kejadian-kejadian yang memang berkesan lah selama berkarya di sini, bekerja di sini gitu? Kalau kejadian yang berkesan sih pasti banyak Ya. pasti banyak Ya. ya. Mungkin mungkin aib ya, bilang aib. Bukan aib sih, lucu gitu. Nah, jadi Karena kejadian lucu jatuhnya akhirnya ya. kejadian lucu. Karena mungkin ya balik lagi nggak ada pengalaman di situ, mungkin karena nggak tahu gitu kan. Awal-awal ini ya. Awal-awal ya pasti apa namanya, ya masalah-salah itu wajar lah Ya, gitu. salah-salah Proses wajar. pembelajaran. Ya, benar. Semua orang pasti ngalamin itu kan. Ya, kejadian-kejadian yang paling diingat gitu kan. Kalau kejadian yang paling diingat sih kayaknya ini ya, waktu ini perkumpulan ini nih, dikumpulin jadi letting yang baru-baru nih. Nah. Dikumpulin sama kepala lapas nih. Iya. Karena membuat kesalahan Ya, bersama. kesalahan bersama. Karena nggak di instansi kita, di instansi Kemenkumham ini, kalau setiap bulan itu ada namanya membuat jurnal harian. Nah, itu jadi di cross check tiap bulan. Di cross check tiap bulan. Karena kita masih Nah, baru untuk beradaptasi ya gitu ya. Karena masih baru, masih nggak ngerti juga mungkin kan gimana prosesnya gitu. Jadi dikumpulin gitu kan. Karena dari satu rating yang baru-baru ini banyak rupanya, mungkin hampir 80% yang nggak buat daripada yang buat gitu kan. Jadi dikumpulin dalam satu ruangan, ya udah terima nasib aja lah kan. Udah terima nasib aja, udah salah juga kan. Udah terima nasib. Dikumpulin, dipisahin mana yang buat, mana yang enggak. Dari situ kan kelihatan istilahnya mana yang agak udah siap, mana yang belum. Rupanya banyak yang belum. Banyak yang belum siap. Karena proses adaptasi tadi. Tapi nggak menjadi ini juga sih alasan bahwa memang itu salah gitu kan. Kalau untuk hal salah tuh ya udah salah gitu. Nggak ada pembenaran gitu kan. Karena hierarkinya kalau kita salah ya udah akui salah. Walaupun itu kita junior senior gitu kan. Jadi dikumpulin di satu ruangan gitu kan. Jadi kalapas ini kayak mau marah gitu. Bukan mau marah, memang udah marah karena kita emang kesalahan gitu. Cuma yang lucunya ini salah satu teman kan banyak tuh, anggap sekitar 10 orang lah yang dimajuin. Tapi yang jadi sasaran ini cuma satu orang. Ya. Karena mungkin agak unik. Mungkin dari gaya bicaranya kan, atau kita nggak main fisik ya, karena memangnya orangnya lucu. Imut-imut gitu kan. Jadi dari 10 orang ini cuma satu yang ditarget. Maksudnya ditarget ini jadi target pelampiasan kemarahan. jadi kayak aneh aja, yang 9 nggak diapa-apain gitu kan. Padahal kita sudah ancang-ancang semua. Padahal udah ancang-ancang, udah siap gitu kan. Bagian untuk yang lucunya sih kayak gimana ya? Ini boleh di up nih, boleh. Ya di up nggak apa-apa, tapi ya kita nggak usah sebut orangnya. Kalau jenis hukumannya boleh lah ya. Jadi kalau satu orang itu sebenarnya kayak apa ya, gimana ya? Lebih ke arah lucu, pantas dibully lah. Pantas lah. Ke arah pantas. Karena dia orangnya nggak cepat marah juga kan. Cepat marah, dia orangnya santai ya. Orang ini ditargetin sama, kayaknya ditarget sih ditarget kayak mau ditonjok gitu kan, tapi ya main-main gitu kan, karena marah-marah biasa aja gitu kan, kayak mau ditonjok. Nah
disitulah bagian lucunya. Jadi kalau orang lain respon ketika ditonjok itu adalah menghindar atau membela diri ya. Tapi dia malah siap, bro. Oh, berarti dia memang siap menghadapi hukuman, karena masalah tadi. Ya. Jadi banyaklah kejadian itu. Oh, benar. Jadi dengan respon dia itu memang sedikit lucu ya gitu. Itu kejadian paling berkesan lah, nggak mungkin lupa di kawan letting ya. Jadi kalau misalkan sekarang nih untuk proses yang dijalanin sama my friend nih, kira-kira apa sih yang kendala terbesar dalam jalanin kerjaan seperti ini di umur yang segitu, ya kan? Karena kita kan namanya beda fase kan. Karena saya sama my friend itu beda umur pada saat masuk. Saya dulu umur 26 tahun. Jadi sebelum itu kan saya udah kemana-mana gitu kan. Sedangkan kalau my friend kan lah dari awal tamat SMA langsung ke fase kayak gini kan. Apa kendala terberat? Kalau masalah kendala terberat sih ada di komunikasi sama mental. Karena ya kita tahu sendiri kan mental fresh graduate itu baru terbentuk kayaknya. Sedangkan yang dihadapi ini bukan orang biasa, bukan manusia yang pada umumnya baik, karena sedikit bermasalah lah ya. Di situ butuh istilahnya mental ekstra untuk menghadapi orang-orang yang gitu. Tapi seiringnya waktu mental itu bisa dibentuk, bisa dicapai dengan komunikasi, dengan senior yang lebih pengalaman, dengan teman-teman yang tahu cara mengatasinya. Kita lihat, kita pelajarin. Jadi lama-lama mental itu bentuk sendiri. Jadi kalau awal-awal masih wajar, butuh istilahnya mentalnya masih proses upgrade lah. Upgrade diri berarti. Jadi kendalanya lebih ke bagaimana komunikasi waktu pertama kali. Terus belum bisa ngupgrade diri di umur sekian, harus menghadapi orang-orang yang notabene bermasalah gitu. Jadi tapi seiringnya waktu itu bisa. Jadi untuk yang ini, untuk kehidupan di dalam ini nggak beda jauh sebenarnya sama yang di luar ya. Betul, nggak beda jauh. Cuma yang membedakan mereka ini hanya cuma orang-orang kriminal gitu ya. Orang kriminal yang istilahnya notabene kita bina. Oke, my friend, itu aja mungkin discuss kita tentang bagaimana sih my friend Rahmat ini menjalani proses hidupnya, terus dia sampai dari titik 0 sampai titik sekarang. Mungkin udah my friend dengar gimananya kan caranya, mungkin pengalamannya. Mungkin satu hal lagi nih my friend, itu buat nih calon adik-adik kita yang bakal masuk ke sini, masuk ke jadi ASN Kemenkumham gitu kan. Apa sih pesan-pesan buat mereka yang mau dan ingin gabung di jadi ASN Kemenkumham? Mungkin boleh dikasih quotes-quotesnya. Kalau pesan-pesan sih buat yang pengen masuk atau istilahnya sudah masuk di bagian lingkungan Kemenkumham, tetap komunikasi tadi penting, ya kan. Terus yang kedua, jangan mawas diri lah gitu. Jangan mawas diri lah, maksudnya jangan lupa diri dengan orang-orang yang sudah istilahnya membawa kita sampai ke titik ini gitu. Jangan dilupain lah perjuangannya. Dan juga kalau memang kiat-kiatnya kalau memang mau masuk Kemenkumham itu fisik mungkin ya. Fisik ya pasti, mental itu yang paling utama. Karena sesudah masuk di dalam sini bukan diutamakan fisik lagi, bukan otot, bukan. Lebih ke arah bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita berinteraksi yang baik, bagaimana istilahnya cara kita bekerja di sini dengan baik, seperti itu. Oke, itu my friend mungkin quotes-quotesnya dari my friend Ahmad. Oke, jangan lupa buat teman-teman juga satu pesan dari saya Dwi, itu buat kalian adik-adik yang mau masuk juga kan jangan ragu. Kalau misalnya ada proses tes dijalanin, persiapin diri,
jangan nganggap remeh, karena Kemenkominfo salah satu instansi terbaik yang bakal jadi tujuan orang-orang buat tes, buat jadi ASN di sini. Jadi jangan pantang menyerah, tetap semangat, apapun yang terjadi jalani. Itu aja mungkin. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, and share. Oke, brother. Thank you. Tetap nontonin channel Berselo bersama Selo.